Oke, jadi ini adalah latihan sebelum kita melakukan ujian akhir semester. Ini adalah contohnya dari apa namanya transaksi antar perusahaan, terutama mengenai utang. Nah, di sini kalian nanti kalau mengerjakan bisa dilihat mengacu ke jurnal ayat jurnal yang sudah ada di materi-materi yang sebelumnya karena ini hampir sama jurnal-jurnalnya yang harus disiapkan untuk dimasukkan ke kertas kerja konsolidasi. Untuk kertas kerja konsolidasinya sendiri nanti sudah saya siapkan, jadi kalian nanti tinggal mindahin aja ya. Jadi di sini nanti ada namanya Thanos dan Mary. Ini ada induk dan anak perusahaan. Kemudian Thanos dia punya 90% saham dari si Mary. Kemudian ini adalah semacam laporan keuangan atau catatan keuangan tahun 2000X2. Punya Thanos sama punya Mary ya. Ini berdasarkan debit kredit bisa dilihat sendiri dan dibaca. Kemudian di sini ada tambahan informasi. Yang pertama, Thanos mengakuisisi Mary ketika nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi sama dengan nilai wajarnya. And then nomor dua di sini, ada penjualan persediaan dagangan berarti. Ada penjualan persediaan selama tahun 2000X2 dari Thanos ke Mary sebesar 800.000 dolar dan kemudian di sini ada laba yang belum terrealisasi yaitu sebesar 100.000. Berarti di sini ada laba yang belum terrealisasi pada persediaan sebesar 100.000. Kemudian yang ketiga di sini Thanos membeli tanah dari Mary dengan nilai buku 800.000, berarti maksudnya Mary dulu beli tanahnya sebesar 800.000. Kemudian hmm, siapa tadi namanya? Si Thanos dia beli harganya 1 juta. Ini pada tahun 2000X2 dan Thanos memegang tanah tersebut sampai 1 tahun ke depan yaitu 2000X3. Kemudian di nomor 4, Mary membeli peralatan dari Thanos seharga 700.000. Berarti anak beli ke induk ya sebesar 700.000 peralatan tanggal 31 Desember 2002. Dan di sini juga ada keuntungan dari penjualan peralatan ini sebesar 100.000. Oke, yang terakhir di sini informasi tambahannya pada tanggal 1 Januari 2000X2 X3 sorry. Mary membeli setengah dari 10% obligasi Thanos. Di sini sudah terlihat ya, obligasi Thanos ada berapa. Kemudian yang awalnya diterbitkan dengan nilai nominal 440. Kemudian obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2000X6, which means 3 tahun kemudian. Nah, ini di sini obligasinya membayar bunga setiap setiap tanggal 1 Januari dan juga 1 Juli. Nah, Anda diminta untuk menyiapkan kertas kerja konsolidasi Thanos dan anak perusahaan tahun 2000X3. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menghitung dulu. Jadi dihitungnya di sini kalian bisa langsung ngejurnal atau pakai perhitungan dulu. Saya akan coba pakai perhitungan dulu. Jadi ada beberapa yang perlu dihitung di awal untuk nge-cross check juga sebenarnya apakah jurnal yang sudah dibikin itu sudah betul atau belum. Nah, yang pertama kita akan menghitung ininya dulu nih, pendapatannya. Pendapatannya dari Mary. Kemudian yang kedua di sini adalah untuk menghitung kepentingan
non pengendali. Ini di luar hal-hal yang mudah untuk di jurnal seperti yang beberapa informasi tambahan di sini ini bisa langsung di jurnal atau bisa dihitung dahulu. Jadi yang ketiga di sini ada lagi yaitu menghitung adanya goodwill, ada atau tidak. Nah, oke, kita akan masuk ke pendapatannya si Mary itu berapa, pendapatan dari Mary itu berapa. Kita akan lihat tadi sahamnya si Thanos yaitu sebesar 90%. Nah, 90% ini nanti untuk mendapatkan apanya tadi pendapatan dari net income-nya itu adalah berdasarkan dari presentasenya si Thanos. Ini berapa jam, Kak? Dari 90%-nya, kemudian ini akan dikalikan dengan apa namanya penjualannya dan juga apakah ada keuntungan atau tidak, kemudian akan dikurangi dengan biaya atau beban lainnya. Jadi di sini nanti akan ditambahkan, dikalikan hasil kalinya itu akan dikalikan dengan tadi apa penjualan. Kemudian ini akan ditambahkan dengan gain ya atau keuntungan. Keuntungan ini bisa didapatkan dari tanah, penjualan tanah atau penjualan lainnya. Kalau di sini kan ada nih keuntungan punyanya si Mary, dia ada keuntungan sebesar 200, ini bisa dimasukkan. Keuntungan dari penjualan tanah atau apalah atau persediaan lainnya. Kemudian ini akan dikurangi dengan biaya penjualan. Kemudian akan dikurangi dengan biaya lainnya atau beban lainnya. Nah, ini akan ketemu jumlahnya berapa. Ini akan dikurangi dengan, ini ketemu ya, dikurangi, ini tadi ada laba yang belum terrealisasi. Laba yang belum terrealisasi yang pertama adalah dari informasi nomor 2. Ini ada laba yang belum terrealisasi dari apa namanya tadi? Persediaan adalah sebesar sekian. Kemudian ada lagi laba yang belum terrealisasi di nomor 4. Ini juga ada. Karena kan keuntungan itu harusnya dicatat juga. Kemudian ada lagi di sini keuntungan dari penjualan tanah yang tadinya 800 kemudian ternyata dia naik jadi 1 juta. Ini akan dimasukkan. Maka ini akan dikurangi lagi laba yang belum terrealisasi. Yang belum terrealisasi yang pertama dari punyanya si persediaan ini adalah kita akan lihat berapa persediaannya, ini sudah jelas ada berapa. Dari Thanos ke Mary itu sebesar berarti tinggal dimasukkan berapa. Kemudian ada lagi di sini tanah. Keuntungannya itu berapa. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah peralatan. Oke. Peralatannya itu adalah sebesar berapa. Nah, wes ini akan ditambahkan
Kemudian dia akan mengurangi yang tadi X ini nggak jelas banget X-nya. Ini A gitu ya. Ini akan ditambahkan, maka ini akan dikurangin B. Oke. Nah, lalu di sini ada lagi apa lagi? Tadi lihat poin yang kelima, di sini udah dijelaskan kalau ternyata membeli setengah dari 10% obligasi Thanos sebesar berarti tadi di tabel sudah ada sebesar 1 juta. Ya, 1 juta ini nanti akan dibagi dua karena sudah jelas di sini dituliskan setengahnya. Nah, ini akan dikurangin dengan nilai bukunya yaitu 440. Nah, ini akan ditambahkan dengan apakah ada apa namanya pelunasan 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 konstruktif ya, keuntungan atau rugi. Nah, ini kalau misalnya dilihat tadi labanya 10% itu sebesar 1 juta, kemudian setengahnya maka dibagi dua, akan dikurangin dengan nilai bukunya berapa. Nah, ini akan ditambahkan oleh, ini hasilnya adalah C ya, ini akan ditambahin. Oh, sini mau ditambahin semua, ini tadi hasilnya positif ya. Terus yang terakhir di sini tadi ada pengakuannya karena diakuinnya kan apa namanya per tahun ya karena tadi udah ditulisin lagi jatuh temponya obligasinya itu pada tanggal 1 Januari 2006 yang mana ini artinya 3 tahun ke depan. Maka ini harus di breakdown dulu setiap tahunnya berapa. Nah, kita akan masukin lagi di sini, akan dikurangi lagi dengan apa namanya pengakuan tadi pelunasan tadi, pelunasan konstruktif tadi. Maka hasilnya C berapa? Itu akan dibagi dengan 3. Ini 3 tahun dari apa maksudnya 2000X3 sampai 2000X6. Nah, ini akan dikurangin hasilnya tadi ya, akan dikurangin berarti ini saldo gitu ya. Nah, maka kita akan ketemu hasilnya dari pendapatannya si Mary. Pendapatan dari Mary ini berapa? Dijumlah, ini dapatnya misal Z. Gitu ya, maka ini. Nah, ini nanti akan dihitung untuk poin yang selanjutnya. Oke, selanjutnya tadi kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu untuk mencari kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali, cara hitungnya masih sama dengan yang sebelumnya, bisa dilihat dengan materi yang sebelumnya. Jadi karena kan kalau misalnya di apa tadi di mana namanya? Di working paper atau kertas kerja itu kan pasti ada ya poin paling bawah itu selalu ada apa apa namanya apa namanya tadi apa namanya kepentingan non pengendali. Nah, karena tadi punyanya Thanos itu 90%, maka punya non pengendali adalah sebesar 10%. Nah, ini sama cara menghitungnya untuk menghitung pendapatannya sama caranya dengan yang ini. Bedanya, ini pindah ke bawah ya. Bedanya ini akan dikalikan dengan 10%, tapi ininya masih sama, bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian di sini ada lagi apakah ada transaksi laba yang belum direalisasi? Kita akan lihat di sini adalah ternyata ini
Si siapa tadi namanya, si Mary, dia kan beli tanahnya 800.000, kemudian dijualnya 1 juta, maka ini akan ada keuntungan. Ya, ini karena ini yang transaksi yang sudah dilakukan oleh anak, dia beli dari kulaan ulang atus, kemudian ditoleh sewu, itu berarti ono batine, tapi belum diakui, maka ini akan dikurangin. Terrealisasi tanah. Nah, tanahnya di sini berarti akan dikalikan dengan presentasenya dari non pengendali dikalikan dengan selisihnya tersebut berapa si tanahnya itu keuntungannya. Ini tadi ketemu, misal tadi apa namanya CDE ya. Ini ketemu kemudian akan dikurangin dengan F. Kemudian, maka itu sudah ketemu punyanya si kepentingan non pengendali. Bagiannya si non kepentingan, salah, kepentingan non pengendali bagian kepentingan non pengendali. Itu kita ketemu misal G gitu ya. Udah, ini adalah poin yang kedua. Kemudian untuk penyesuaian tadi adanya penyesuaian dalam ganti warna dulu. Sorry. Jadi untuk yang ketiga selanjutnya di sini adalah untuk menghitung penyesuaian dari investasinya di Mary. Investasinya si Thanos di Mary tadi. Karena kan yang ditanyain itu adalah tahun 2000X3 yang mana artinya ini 1 tahun ya berarti ya. Oke, tadi investasinya kita akan menghitung investasi yang belum disesuaikan dulu ya. Tadi investasi yang awal kita akan lihat di yang atas ada berapa investasinya adalah sebesar mana nih? Oh ini dia. Investasinya sebesar 3.600 ya. Atau ini udah dari soal. Oke, kemudian di sini akan ditambahkan dengan pendapatannya dari si Mary tadi yang sudah dihitung di poin 1. Ini dari tabel. Kemudian dia akan ditambahkan dari yang tabel yaitu pendapatannya yaitu yang ini. Si Z. Ini akan ditambahkan. Karena ada penyesuaian tadi kan, ada tambahan dan lain-lain dan ini kita ketemu apa namanya investasi yang sudah disesuaikan. Yang sudah disesuaikan. Nah, udah kita ketemu Z, mungkin ini ketemu lagi Y kali ya, X deh. Kemudian ini belum selesai, kita akan melihat apakah ada goodwill atau enggak. Nah, ini nanti kita akan, ini juga nanti dari sini kita akan tahu juga berapa sih apa namanya investasi awalnya tadi udah diketahuin, kemudian tapi kan di sini nanti akan ada dividen belum dihitung, maka kita akan menghitung dulu kira-kira apakah ada goodwill-nya atau tidak. Oke, kita akan lanjut dulu. Bentar. Oke, karena tidak bisa di-enter, saya pindah ke atas dulu ya.
Oke. Ini yang terakhir. Nomor 5. Berapa tadi? Oh, nggak kelihatan. Nomor 4 kayaknya ya. Oke, kita akan menghitung apakah ada goodwill atau tidak, ya. Jadi, di sini ada, jadi goodwill itu kadang udah dikasih tahu, kadang enggak juga gitu. Nah, ini kan kadang ternyata ini enggak ada, maka kita harus menghitung. Tadi di awal sudah ada namanya apa? Investasi di awal ya, di Mary awal. Awal, maka yang tadi di tabel udah ada. Nah, kemudian ini akan ditambah, ini jangan dilupakan kalau bingung melihat perhitungan goodwill, lihat perhitungan goodwill ya, metode di materi yang sebelumnya. Kemudian ini akan ditambahkan dengan dividen, sorry, dividennya karena ini tadi punyanya Thanos presentasinya 90%, maka tinggal dikali dengan dividennya berapa. Oke, ini akan ditambahkan. Ini adalah kita ketemu apa namanya investasi awal. Lalu di sini investasinya misal ini udah ketemu tadi FG, I ya ini J. Kemudian kita akan menseratuskan kembali karena kan tadi punyanya Thanos itu hanya 90%, maka kita akan melihat kira-kira nilai wajarnya dari investasi tersebut itu berapa. Ini berarti atau nilai wajar ya. Nilai wajar dari investasinya itu berapa? Berarti nilainya si yang J tadi, investasi awal di per 90%. Sama ya JK, ini ketemu K. Ya, ini untuk menghitung tadi investasi awalnya. Lalu di sini kita ketemu untuk menseratuskan kembali sebenarnya total investasinya itu berapa. Dan kita akan melanjutkan lagi untuk menghitung dari stakeholder equity-nya. Nah, stakeholder equity-nya ini berasal dari hasil pertambahan saham biasanya Mary ditambah dengan saldo labanya Mary. Ini udah ada di tabel. Oke, kemudian ini akan diselisihkan. Nah, seperti biasa dia akan ada selisih apakah dia negatif atau positif. Ini adalah goodwill-nya. Kalau ini positif, berarti ini adalah goodwill. Ya, ini buat nge-cross check juga. Baru kemudian kalian akan memasukkan ke tabel yang sudah saya siapkan. Jurnalnya silahkan Anda bisa melihat bagaimana memasukkan yang tadi sudah saya hitung dari A sampai L. Enggak sampai L ya, A, L, M. Sampai M, itu kira-kira menjurnalnya bagaimana, silahkan bisa dilihat di materi yang sebelum-sebelumnya, tinggal dilihat ayat jurnal untuk mempersiapkan si apa tadi namanya kerjanya. Oke, ini takes time ya, memang lama kerjainnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum.